Shalom, selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, meskipun kita masih di tengah pandemi COVID-19 saat ini, yang mengharuskan kita tetap beribadah di rumah masing-masing, namun hal itu sama sekali tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala karyanya yang begitu indah yang telah kita alami dalam sepanjang kehidupan kita. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam rangkaian ibadah kita pada saat ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil, menyelamatkan, dan mempersatukan kita menjadi satu keluarga besar, Gereja Toraja Mamasa, dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan jati diri dan budaya kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hambanya, Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek, sebagai pelayan firman dalam ibadah kita pada saat ini. Kami mengundang jemaat berdiri dan kita menyambut dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kamu. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam nats pembimbing ibadah kita pada saat ini, dan kita akan mengucapkan mazmur ini secara responsorial. Jemaat Tuhan, marilah dengan sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, sebagaimana yang disaksikan dalam Mazmur 150 yang akan kita baca secara berbalasan. Haleluya, pujilah Tuhan di tempat kudus-Nya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting.
kita merespon nats pembimbing kita ini dengan mengangkat pujian PKJ 55 ayat 1 dan 5. Kita masuk dalam pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengarkan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama yang terlampir dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, demikianlah hukum Tuhan, berbahagialah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Tidak seorang pun di antara kita yang terluput dari melakukan dosa. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah dengan sungguh-sungguh kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengaku dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengaku dan menyesal di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan melawan kekudusan dan kebenaran-Mu, dan bahwa kami tidak dapat membebaskan diri kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dengan apa yang telah kami lakukan dan tidak kami lakukan. Tuhan, kasihanilah kami. Kami ternyata tidak melakukan kehendak-Mu, tidak mengasihi Engkau dan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kami, serta tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kristus, ampunilah dosa-dosa kami. Kristus, ampunilah
Demi Putramu Yesus Kristus, ampunilah dan kasihanilah kami. Perbaharuilah dan tuntunlah kami, agar kami bersukacita dalam kehendak-Mu dan menuruti jalan-jalan-Mu demi kemuliaan-Mu yang kudus. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih telah menyerahkan putranya yaitu Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya demi keselamatan kita. Dan demi Kristus Ia mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bukalah hatimu dan bertobatlah. Firman Tuhan berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Karena itu, selaku pelayan gereja yang terpanggil dan diteguhkan, dan atas kuasa Yesus Kristus, saya memberitakan kepada jemaat sekalian anugerah pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya kepada kita. Kita mengangkat pujian nyanyian syukur NKB 100 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tunduk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, sebab kami dimungkinkan dan dilayakkan untuk menerima dan menikmati hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami pun bersyukur karena seminggu lamanya Tuhan sudah memberkati kami dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan tanggung jawab kami. Dan hari ini Tuhan, hari yang Engkau kuduskan, kami datang menyembah kepadamu dalam satu ibadah yang dilaksanakan
di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kebenaran firman-Mu tersedia buat kami. Sebelum kami membaca, mendengar, dan merenungkannya, kami mohon Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kami hikmat Tuhan, buka pendengaran kami, pikiran dan hati kami, agar kebenaran firman-Mu bertahta di dalam hidup kami untuk membawa kami pada jalan kebenaran. Berfirmanlah kepada kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan berserah kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini terambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita Efesus 1 ayat 15 sampai 23, ada tema seragam yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu surat Rasul Paulus
adalah surat yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Ada pertanyaan ketika kita membaca surat Rasul Paulus ini, bahwa apakah kita dapat berdoa untuk orang lain dan bersaksi tentang Tuhan itu baik jika kita sendiri berada dalam keadaan susah dan tertekan? Mungkin saudara-saudara kita akan berkata bahwa mana mungkin orang akan berdoa, mana mungkin orang akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan sementara hidupnya berada dalam suasana tekanan dan penderitaan. Dalam kondisi tertekan dan di dalam penjara, Rasul Paulus masih mempergunakan waktu di dalam penjara untuk mendoakan jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan teguh dalam iman dan tetap bersaksi tentang Yesus Kristus. Saudara-saudara, tentu ada alasan mengapa Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus, supaya mereka tetap teguh dalam iman dan tetap menjadi saksi Kristus. Tentu ada alasan yang tepat. Mari saudara-saudara kita belajar dari firman Tuhan bahwa sesungguhnya berita yang diterima oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara, bahwa kehidupan jemaat di Efesus kembali lagi kepada kehidupan yang lama, hidup menurut kedagingan mereka, hidup menurut kekuasaan duniawi yang bekerja secara tidak benar. Mereka bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita bisa lihat saudara-saudara dalam bacaan pasal 2 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Alasan inilah sehingga Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus supaya mereka kuat di dalam iman dan tetap bersaksi untuk kemuliaan Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam bacaan kita ini ada doa-doa Rasul Paulus yang perlu kita renungkan bersama-sama. Mari kita lihat saudara-saudara. Yang pertama, Rasul Paulus berdoa agar orang-orang percaya mengenal Allah dengan lebih baik. Mengapa demikian? Mengapa ini masuk dalam satu poin doa Rasul Paulus? Sebab orang-orang di Efesus pada saat itu, mereka tidak lagi hidup dengan Tuhan, tetapi mereka mengejar apa yang menjadi kehidupan kedagingan mereka. Mereka tidak meluangkan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Mereka tidak lagi aktif di dalam membaca Alkitab. Dan bahkan saudara-saudara, mereka tidak lagi hidup di dalam doa untuk meminta supaya hidup mereka secara pribadi disentuh oleh Tuhan. Apa yang dikatakan Rasul Paulus ini saudara-saudara,
bahwa kita harus meluangkan waktu untuk Tuhan dengan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus melalui membaca Alkitab, melalui membaca karya-karya teologi yang terkenal. Dan jauh daripada itu, kita harus benar-benar mengenal Yesus dan meluangkan waktu untuk membaca firman, mempelajari apa yang sudah dilakukan Yesus di dalam dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan kita harus mengenali Dia melalui doa. Maka Tuhan Yesus akan menyentuh pribadi kita. Saudara-saudara, doa Paulus yang kedua, yaitu agar jemaat Efesus mendapat wahyu dan pengenalan akan Allah yang lebih dalam untuk lebih mengenal Yesus secara benar. Ayat 17b. Dalam artian bahwa orang percaya itu bertumbuh dalam pengenalan dan kasih karunia Allah itu sangatlah penting. Saudara-saudara, ada dasar yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Pasal 2 ayat yang kelima. Kalau kita membaca ini saudara-saudara, maka kita akan mengatakan bahwa kita sekalipun sudah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, tapi karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena itu saudara-saudara, sangatlah penting Rasul Paulus membawa umat-umat Tuhan, jemaat Efesus dalam doanya supaya mereka mengerti siapa Allah di dalam Yesus Kristus dalam hidup mereka. Bahwa sesungguhnya mereka sudah mati dengan dosa-dosa mereka. Mereka mati dengan pelanggaran mereka. Tetapi di dalam Yesus, mereka diberikan kehidupan kembali. Itulah sangat penting bagi kita untuk mengenal siapa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, isi doa Paulus yang berikutnya yaitu bahwa Paulus berdoa bagi perwujudan dan pengharapan Kristiani. Ayat yang ke-8. Maksudnya, sekalipun ada berbagai tantangan dan ketidakpastian, kehidupan anak-anak Tuhan tetap memiliki pengharapan yang dimiliki oleh jemaat, yaitu kesetiaan kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia, seperti yang telah sekian lama mereka bina untuk hidup dalam kebersamaan. Hal itu tidak akan hilang dalam kondisi apapun yang mereka hadapi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Dalam hal ini perlu kita sedikit mencerna lebih dalam bahwa Rasul Paulus berdoa supaya dalam setiap umat Tuhan ada wujud pengharapan sebagai orang Kristen di dalam Yesus Kristus. Jujur kita akui saudara-saudara bahwa bukan hanya di jemaat Efesus yang mengalami kondisi yang parah yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Mereka harus berhadapan dengan penguasa kerajaan angkasa. Mereka harus berhadapan dengan roh-roh jahat. Mereka harus berhadapan dengan manusia-manusia yang penuh dengan hawa nafsu. Mereka harus berhadapan dengan para pemikir-pemikir yang jahat. Disinilah Rasul Paulus berdoa supaya jemaat Tuhan dikuatkan dalam pengharapan kepada Yesus Kristus.
Kalau kita mau berkata saudara-saudara, apa bedanya dengan kondisi kita sekarang ini? Bukankah sekarang ini juga kita diperhadapkan dengan kondisi seperti yang ada di Efesus, bahwa kita hidup di antara orang-orang yang punya pikiran negatif, di antara orang-orang yang hidup dengan hawa nafsu, di antara orang-orang yang mengandalkan roh-roh jahat? Hari ini saudara-saudara, kita kembali diingatkan bahwa kesetiaan, berpengharapan kepada Tuhan, itu harus nyata dalam hidup kita. Sebab selama ini ketika Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita dan kita mengakui Dia bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pada saat itu juga terbangunlah hubungan yang indah antara Yesus dengan kita. Persoalannya adalah ketika kita mulai takut dengan dunia, ketika kita mulai goncang dengan huru-hara yang terjadi, maka pengharapan kita hilang. Ingat dengan peristiwa Petrus berjalan di atas air. Tuhan berkata, Petrus, berjalanlah. Tetapi ketika Petrus berhadapan dengan angin yang lebih kencang, maka khawatir dan takutlah ia, maka tenggelamlah ia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Hal yang keempat, Paulus berdoa agar kuasa Allah berlaku dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Maksudnya bahwa Paulus ingin menyatakan bahwa bukti yang paling utama dari kuasa Allah adalah kebangkitan Yesus, yang memberikan kebangkitan dan semangat dalam kehidupan keimanan kita. Dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah segala yang kita kerjakan dalam hidup kita. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus tetap hidup di dalam Dia, berpengharapan di dalam Dia, serta memuliakan Dia. Ya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya mau berbicara sedikit tentang bagaimana kuasa Allah bekerja dalam hidup orang-orang yang percaya. Ada satu kisah tentang seorang kakek tua yang hidupnya sebatang kara. Dia hidup sebagai pemulung. Rumahnya hanya dengan tumpukan sampah-sampah. Ketika dia berjalan, tidak memakai pakaian, tidak memakai baju, tetapi hanya memakai celana. Dan ada seorang yang lewat, yang dipakai Tuhan untuk menolong orang tua rentah itu. Dia memberikan pakaian, dan bahkan dia ke rumah orang tua itu untuk membersihkan rumah itu, mengisi perabot rumah itu dengan perabot yang layak dipakai sebagai manusia. Setelah itu, baru dia pergi dan meninggalkan orang tua itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita belajar dengan kondisi hidup sekarang ini, mungkin kita berkata 10 atau 100 orang di dunia ini hanya bisa dihitung jari 2 atau 3 orang yang bisa kita jumpai seperti itu. Tetapi saat ini saudara-saudara, firman Tuhan mengajar kita bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam setiap jalan hidup kita. Tuhan Yesus itu setia, tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan Yesus itu selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita, sekalipun kita harus melewati itu dengan berbagai tantangan. Tuhan Yesus tidak pernah gagal dalam setiap rancangannya. Karena rancangan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang percaya adalah rancangan damai sejahtera. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Inti dari doa Paulus ini adalah untuk menjelaskan bahwa hubungan Kristus dengan orang percaya, yaitu Kristus sebagai kepala dan orang percaya sebagai tubuh Kristus, artinya adalah gereja ada dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus tetap hidup di dalam Dia, berpengharapan di dalam Dia, serta memuliakan Dia. Saudara-saudara, mari kita bayangkan, adakah kepala yang bisa berjalan sendiri tanpa tubuh? Ataukah ada tubuh yang berjalan sendiri tanpa kepala? Kalau kita menjumpai seperti itu, mungkin kita akan lari pontang-panting. Kita akan berkata bahwa itu hantu. Tetapi yang mau dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa disinilah kesatuan antara Yesus dengan jemaatnya yang benar-benar tidak bisa terpisahkan, dan kasih Allah itu ada dalam kehidupan orang percaya. Jemaat kekasih Tuhan, orang Kristen yang sejati harus memiliki kasih Kristus dan kasih kepada sesama manusia, serta setia kepada Allah. Terlebih lagi ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang sangat berat seperti sekarang ini, saudara-saudara, yang masih saja dengan wabah virus corona. Banyak manusia yang pesimis. Banyak manusia yang kehilangan pengharapan. Banyak manusia putus asa dan tak berdaya. Firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kepada kita. Belajarlah dari kebenaran firman Allah dan mintalah hikmat dari Allah supaya kita mengerti apa yang Allah akan perbuat melalui peristiwa wabah corona ini. Di balik semua bencana yang dialami oleh manusia, di balik semua tantangan yang dialami oleh manusia, ada rencana Tuhan. Ya, saudara-saudara, sejak ada wabah virus corona, kita diajar untuk ibadah di rumah kita masing-masing, untuk mengikat persaudaraan, kebersamaan, memuliakan Tuhan. Tapi kenyataannya saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini ada banyak rumah, ada banyak jemaat Tuhan yang tidak memuliakan Tuhan, sehingga rumah itu tidak lagi bisa mewartakan kabar keselamatan. Ada begitu banyak rumah yang tertutup untuk memuliakan Tuhan, hanya bekerja dan bekerja. Dengan wabah virus corona yang kita hadapi ini, tantangan yang kita hadapi ini, Tuhan mau supaya kita memuliakan Dia melalui hidup kita, pujian kita, penyembahan kita, harta benda kita. Tapi apa kenyataannya saudara-saudara? Kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Kita tidak punya uang untuk memberikan persembahan. Kita tidak punya kesempatan untuk duduk bersama memuliakan Tuhan. Semua itu
menjadi tantangan dalam kehidupan kita dan menjadi renungan dalam hidup kita, supaya kita mengerti bahwa di balik peristiwa wabah corona ini sesungguhnya Tuhan mau mempererat kehidupan kita yang selama ini saudara-saudara kita sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Mari kita bersaksi bahwa Allah berkarya untuk keselamatan semua manusia. Serta Allah memelihara dan mempercukupkan kebutuhan kita, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Saudara-saudara, kita terpanggil, kita terpilih, kita dikasihi Tuhan. Karena itu, Tuhan mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalam Yesus. Karena itu saudara-saudara, jadilah saksi Kristus dalam kondisi apapun juga. Maka Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, Yesus telah berkorban buat kita. Dia mengangkat kita dari lumpur dosa, memberikan keselamatan kepada kita. Dia pun telah memberikan kita kehidupan. Karena itu, pakai waktu kita untuk melayani, untuk bersaksi, dan untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam seluruh jalan hidup kita. Maka apa yang kita kerjakan menjadi pekerjaan yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Kita merespon firman Tuhan ini dengan mengangkat pujian dari NKB 213 ayat 1 dan 3. Panjinya sanjung rajamu, mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu, mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah.
Kita masuk dalam pengakuan iman Nisea. Saya persilakan jemaat berdiri. Saudara-saudara, marilah kita mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali untuk kemuliaan, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan daging dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kebenaran firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkaulah kepala gereja dan kamilah tubuh dari gereja itu. Ajarkan kami supaya kami melekat kepadamu Tuhan, memahami arti kehadiran Tuhan dalam hidup kami, karya penebusan dan persiapan yang Allah akan berlakukan dalam hidup kami untuk pekerjaan yang baik dan layak di hadapan Tuhan. Buka hati kami Tuhan, supaya kami tidak lagi berjalan pada hawa nafsu kami, kedagingan kami, hanya mengikuti keinginan duniawi. Tetapi ajar kami Tuhan, supaya kami tetap berpegang teguh untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Bapa, kami berdoa, berkatilah gerejamu, gereja Toraja Mamasa Jemaat Telo, dalam seluruh program kerja yang saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu untuk hidup dalam kesaksian, persekutuan dan pelayanan dalam gerejamu ini. Tetapi oleh karena wabah virus corona, maka kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya itu tidak mengurangi makna ibadah kami, makna penyembahan kami kepadamu Tuhan. Dan beri kami kesetiaan, kesadaran, supaya kami tahu untuk menyembah Allah di setiap waktu dan tempat. Ya Allah Bapa di dalam sorga, semua program gerejamu Tuhan di Jemaat Telo ini berkenan Engkau berkati, supaya pelayanan tetap berjalan sekalipun wabah virus corona juga masih ada. Tetapi kami tetap percaya satu hari kelak kami akan bersekutu kembali, karena Engkau akan menghalau semua wabah corona ini dari negeri yang kami cintai ini. Gereja-gerejamu Tuhan di muka bumi ini Engkau berkati, supaya tetap mewartakan kabar keselamatan.
Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemerintah kami. Engkau berkati para dokter, juru rawat, aparat keamanan, TNI dan Polri, bahkan semua yang mendukung pemerintah untuk memutuskan jaringan wabah virus corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap sehat untuk melayani masyarakat. Dan semua saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kondisi keadaan sakit, Engkau pulihkan mereka Tuhan, baik yang berada dalam kondisi sakit wabah corona, kondisi dalam rumah-rumah mereka dengan penyakit yang mereka alami. Jamah dan sembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka pun pulih dari sakit penyakit mereka. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, janda duda, anak yatim, orang terlantar, usia lanjut, semuanya Tuhan peliharakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya hidup mereka tercukupkan. Kami berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah dengan setia melayani pada minggu ini Tuhan dan minggu-minggu kemarin, bahkan minggu yang akan datang. Engkau berkenan memberkati supaya pelayanan itu menjadi kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam dunia ini. Semua jemaat-Mu yang bersyukur dan bersukacita, baik itu berulang tahun, sembuh dari sakit, ataupun berkat-berkat lain yang mereka terima, kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Bahkan anak-anak Tuhan dalam masa-masa pertumbuhan fisik iman, bahkan dalam meraih cita-cita mereka, Tuhan tolong Engkau tetap memberkati, sehingga mereka pun boleh tetap melanjutkan pendidikan dengan penuh sukacita dan meraih harapan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh jalan hidup kami ke dalam tangan-Mu dalam seminggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan Tuhan juga tetap akan menopang kami dengan kekuatan Roh Kudus dalam setiap tanggung jawab yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini seru sembahyang kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berseru kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, "Bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ nomor 153 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua.
Jemaat disilahkan berdiri untuk masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, kami bersujud menyembah kepadamu dengan membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya bagi pelayanan kasih-Mu. Karena jemaat-Mu memberi dengan iman dan sukarela, berkatilah kami supaya persembahan umat-Mu dapat bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Untuk merespon persembahan syukur yang sudah kita kumpulkan, kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 211 ayatnya yang pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu, hidupmu singkat bagaikan tembak. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lega. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara-saudara, ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di seluruh sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Untuk menerima berkat Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat pujian NKB 210 ayat 1 dan ayat yang kelima. Mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku, ku utus Kau. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Ingatlah dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Mewakili seluruh majelis dan segenap warga jemaat Telo mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek yang telah melayani kita dalam ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam setiap pelayanannya. Dan untuk menutup ibadah kita pada saat ini, kita sekali lagi memuji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 183 ayatnya yang pertama. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia, mari kabarkan